Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan mata kuliah keterampilan dasar dalam praktek kebidanan. Pada kali ini, pertemuan keempat kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan secara fisik. Pada kali ini, kita akan membahas terkait dengan beberapa hal. Untuk yang pertama, kita nanti akan membahas terkait dengan prinsip pemeriksaan fisik dan apa itu pemeriksaan fisik secara umum. Kemudian juga kita akan melakukan dan mempelajari pengukuran tinggi dan juga berat badan. Setelah pembelajaran nanti diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan kembali apa itu prinsip dari pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan fisik secara umum, kemudian juga menjelaskan kembali bagaimana cara mengukur tinggi badan dan juga berat badan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik. Apakah itu pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisik ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan atau mengidentifikasi berbagai macam data yang diperlukan oleh tenaga kesehatan sebagai data dasar klien. Nah, biasanya pengumpulan data ini bisa berupa data secara subjektif dan data secara objektif. Data secara subjektif biasanya dapat kita lihat tanpa kita melakukan pengukuran. Sedangkan data objektif adalah data yang kita buat atau kita dapat berdasarkan pengukuran yang sudah pasti. Oke, ada 5 prinsip dasar dalam pemeriksaan fisik yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu pengaturan posisi. Yang kedua adalah tindakan pencegahan yang secara universal. Kemudian yang ketiga, metode pemeriksaan fisik. Yang keempat, pengkajian secara fokus atau terfokus. Yang kelima adalah teknik pemeriksaan fisik yang konsisten. Terkait prinsip ini akan kita jelaskan lebih detail pada pertemuan di dalam kelas. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pemeriksaan fisik secara umum. Apa sih pemeriksaan fisik secara umum itu? Pemeriksaan fisik secara umum adalah tahap awal dari pemeriksaan fisik secara komprehensif atau secara keseluruhan. Pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang status kesehatan klien, yaitu diantaranya status mental, kemudian bagaimana dia berpenampilan, kemudian bagaimana dia bersikap, kemudian tinggi badan, berat badan, dan juga tanda-tanda vital yang biasanya meliputi pengukuran tekanan darah, pengukuran nadi, pengukuran suhu, dan juga pengukuran frekuensi pernafasan. Nah, dalam pemeriksaan fisik harus ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu bagaimana kita menilai, melakukan penilaian pada tingkat kesadarannya, kemudian bagaimana dia berpenampilan, yang ketiga, bagaimana dia bersikap atau berjalan, dan yang keempat, bagaimana bentuk tubuhnya, kemudian suasana hatinya, dan tingkat kecemasan serta sikap yang dia gambarkan pada saat pemeriksaan. Dalam suatu pemeriksaan umum itu terdapat penilaian penilaian terhadap status mental dan juga penampilan. Nah, di sini ada beberapa istilah kesadaran yang harus kalian tahu dan apa itu istilah kesadaran ini serta pengertiannya. Jadi yang pertama itu ada komposmentis ya. Dalam situasi yang komposmentis biasanya seseorang itu ditandai dengan keadaan yang penuh dengan sadar. Ketika ditanya, dia akan menjawab dengan tepat dan secara pasti dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kemudian, yang kedua itu ada apati atau biasa kita sebut dengan apatis ya. Nah, apatis ini biasanya seseorang akan tidak terlalu berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya kalau misalkan ditanya, dia akan tidak menjawab, terkadang menjawab, jadi bersikap acuh tak acuh. Kemudian ada kesadaran letargi. Nah, pada kesadaran letargi biasanya klien atau pasien ini akan tampak malas dan mengantuk. Nah, kemudian ada kesadaran tingkat somnolen. Tingkat somnolen ini biasanya keadaan di mana klien atau pasien inginnya tidur saja, tidak merespon. Nah, biasanya ketika dibangunkan pun akan terlihat sangat sulit.
Kemudian ada juga delirium. Nah, delirium ini biasanya dia lebih kesan ke secara sadar atau tidak sadar akan lebih berteriak seperti itu. Kemudian memberontak dan juga tidak memperhatikan atau tidak bisa ditanya apa-apa oleh orang lain. Kemudian bagian sopor atau semi koma ini biasanya kesadarannya mirip dengan kesadaran koma, namun tidak menunjukkan reaksi apapun ketika dibangunkan kecuali apabila terdapat rangsangan nyeri. Namun biasanya responnya akan ada pada reaksi pupil di mata ya. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran koma. Nah, kesadaran ini benar-benar pasien tidak sadar atau hilang sama sekali walaupun sudah diberikan rangsangan. Ini beberapa terkait dengan status kesadaran yang perlu kita ketahui. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana sih pengukuran tinggi badan dan berat badan itu. Jadi di sini kalau kita lihat pada gambar ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan pengukuran pada tinggi badan. Jadi tinggi badan ini untuk mengukur ukuran tinggi seseorang biasanya menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur ini biasanya ditempelkan di suatu dinding atau tempat tinggi yang datar seperti pada gambar. Nah, kemudian biasanya klien akan dianjurkan untuk berdiri tegak, pandangannya harus lurus ke depan, kakinya rapat dan tidak memakai alas apapun ya, kecuali telapak kaki menempel, kemudian tumit belakang juga menempel pada dinding. Jadi caranya seperti itu dan nanti akan didapatkan ukuran tinggi badannya. Kemudian kita beralih ke pengukuran berat badan. Pada berat badan ini biasanya untuk mengukur seberapa berat massa seseorang atau berat badan seseorang. Nah, ini menggunakan timbangan standar biasanya untuk mengukur berapa berat badannya. Nah, biasanya klien atau pasien tidak memakai alas kaki apapun untuk orang dewasa. Kemudian juga untuk bayi biasanya akan langsung diletakkan dengan posisi tidur telentang seperti. Nah, biasanya pada bagian timbangan ini menggunakan skala yang sama pada setiap kunjungan. Ini cara dari mengukur berat badan orang dewasa biasanya tanpa menggunakan alas kaki apapun. Nah, dengan begitu nanti akan didapatkan berapa data dari berat badan seorang klien. Baik, di pertemuan keempat kali ini kita hanya membahas sampai di sini. Nanti akan kita bahas lebih detail di dalam kelas. Dan untuk tanda-tanda vital kita akan bahas di pertemuan minggu kelima. Terima kasih, semoga bermanfaat.